Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikih ibadah di saat kita sakit. Bagaimana mengilmu itu tentang kematian. Ya. Sebab kalau manusia itu Pak sudah banyak memori tentang mati, cenderung bisa merem perbuatannya, cenderung meningkat amal soleh seseorang kalau memori tentang akhirat itu bagus. Ya. Jadi banyak orang cerdas tentang hidup masalah duniawi, tapi dia sangat jahil dan bodoh mempersiapkan kehidupan kekal abadi di akhirat. Melalui buku ini saya ingin mengingatkan jemaah sekalian, kita coba cerdas mengurus tentang kematian, baik diri kita memperbaiki diri maupun terhadap keluarga kita. Ya, buku ini kami bagi tiga: ilmu sebelum kematian itu terjadi, ya. Kemudian yang kedua, ilmu tentang pada saat pertolongan pertama ketika ada orang meninggal, Pak. Kalau ada rumus pertolongan pertama saat orang kecelakaan, seharusnya juga kita punya ilmunya. Apa pertolongan pertama sesudah orang itu mengembuskan napas terakhirnya? Ya. Karena kalau ini tidak diketahui, Pak, aib besar, kita menimbulkan rentetan dosa yang bersambung-sambung atas ketidaktahuan itu. Kemudian ya, ada ilmu pada saat sesudah mengurus kematian itu sendiri. Ya, mengurus kematian tidak sekedar kita tahu, tapi memang rinci nanti pembahasannya, sekitar 20 masalah di sekitar memandikan, Pak. Ada bab memandikan itu cukup panjang. Ada soal mengkafani, soal mensolati, soal mengantar dan menguburkan. Masing-masing ini inti nanti pembahasannya untuk kita sama-sama belajar. Hal yang lebih penting adalah ilmu apa yang bermanfaat sesudah kita ini meninggal. Karena ada ibadah jemaah sekalian, amalan kita sudah tidak ada, sudah hancur pisita. Tapi ada amalan kita jalan terus, dan inilah amal jariah. Jarang orang serius ini. Padahal ini amalan cerdas jemaah sekalian. Ya, amalan cerdas. Mempersiapkan amalan tidak berakhir. Kalau ada orang mau jadi PNS karena ada gaji pensiunnya, saya bawa sekalian mengajak, ada deposito amal itu tidak berhenti sesudah kita mati. Saya ingin mengajak kita terlibat di banyak amalan ini, Pak. Kalau Bapak sholat bagus, Bapak puasa itu bagus, tapi bagaimana memberikan amal jariah itu bukan cuma sekedar seperti sholat dan puasa, tapi ada amalan yang mengalir. Boleh Bapak umur kalender ya 50 tahun, 60 tahun, Pak, 70 tahun, tapi hasilnya 7.000 tahun, hasilnya 10.000 tahun. Tekniknya kami buat rumus di sini. Buatlah amalan yang bisa berkesinambungan, tidak putus. Nah, kalau kita Bapak ini cuma 100 tahun, Pak, tapi tanpa amal jariah, pendek itu umurnya. 100 tahun tanpa amal jariah itu pendek. Karena umurnya umat terdahulu, Pak, 1000 tahun. Umurnya Nabi Nuh 1000 kurang 50 berarti 950 tahun. Nah, sama nanti timbangan tak. Kita umur pendek 60-70, tapi ada fasilitas amal-amal istimewa. Salah satunya nanti amal jariah. Ada dua nanti sumbernya, Pak, dari diri kita dan dari orang lain.
Ada kami tulis di sini 13 bapak-bapak bisa lakukan. Kalau ada jamaah Masjid Al-Huda ini meninggal, 13 amalan orang hidup jamaah itu bisa melakukan dan tidak ada perselisihan ulama tentang itu. Cuma tidak terlalu dipopulerkan. Ada amalan yang bisa kita lakukan sama orang meninggal itu dan tidak ada perselisihan ulama. Kita kadang-kadang sibuk pada cara kita sendiri, bukan sibuk dengan Al-Huda, petunjuk itu insyaallah. Nah, nanti juga di perkara tentang pekuburan, ini kami bahas satu bab khusus pekuburan ya, yang sesuai sunnah, yang pelanggarannya dan seterusnya. Ya, itu saya kira Pak, nanti ada 8 bab di sini, 8 bab sebelum kematian, pada saat kematian dan sesudah kematian insyaallah. Saya mulai dengan bab 1 ini. Sebagiannya kami tambah di sini, Pak. Yang kami tambah ini fikih ibadah saat sakit. Ini tambahan nanti. Kenapa saya angkat ini? Karena pengamatan saya membina masjid ini, saya mengamati 70% ke atas rata-rata penghuni masjid sekarang ini, Mbak. 70% umur itu 50 ke atas. Coba amati sebentar subuh, berapa coba yang jamaah asli itu kalau subuh, Pak? Kalau duhur itu asar biasa tambah maghrib, isya. Jamaah asli itu subuh. Jadi kalau bapak tidak ada subuh, tidak ada duhur, mungkin ada di kantor, asar mungkin belum pulang, maghrib ya macet, isya ya masih terlambat. Tapi kalau bapak tidak ada subuh, kira-kira apa alasan Anda? Ya mungkin 2 istrinya itu saja mungkin yang syar'i. Tidak ada di istri pertama jadi istri kedua. Kalau tidur Pak bukan jawaban syar'i, jawaban orang malas itu. Nah, mohon maaf, yang 70% ini sudah umur 50-60 ke atas. Maaf Pak, seperti kendaraan itu kalau sudah tua, maaf sudah tua, itu onderdilnya sudah mulai aus sebagian. Fakta itu Pak. Jadi mohon maaf, orang tuaku yang sudah 60-70 biar bapak bilang masih kuat, itu para santa ji. Para santa itu memang ada yang tidak terlalu cepat termakan tua, tapi sunnatullah itu Pak, yang namanya tua pasti akhirnya melemah. Rasulullah umur 60 itu riwayat beliau banyak sholat duduk, terutama saat salat sunnah. Umur 60 Pak, dan beliau manusia terbaik, olahraga teratur, vitamin teratur. Beliau manusia paling baik ilmunya, paling bagus amalnya, tapi umur 60 Pak, beliau juga sholat duduk. Ini kami nanti akan coba bagaimana itu beribadah di saat umur tua, tapi tetap produksi amal bagus. Ada tadi orang tua kami Bapak, sudah mulai sedikit kena tadi serangan, tapi alhamdulillah Pak, kami doakan mudah-mudahan cepat kesembuhan, pulihkan, karena Bapak pencinta masjid. Semoga insyaallah kalau masih ada kebaikannya, masih ada kesempatan semoga Allah mudahkan menjemput ibadah Pak. Karena kalau saya lihat Bapak sholat itu di sini selalu tempatnya. Tidak pernah saya melihat saf kedua, selalu saf pertama di belakang imam. Ya insyaallah Pak. Nah, di saat sakit jamaah sekalian itu tidak gugur ibadah, cuma bisa berubah tata cara ibadah, tidak gugur. Nah, seperti ini bisa sholat posisi begini. Nah, kita mulai ya. Yang jelas Pak, pakai rumus ini. Pakai rumus, untuk rumus orang sakit ini satu, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki yang mudah bagimu. Jangan bikin susah beribadah, termasuk di saat sakit. Beribadah tahara, beribadah puasa,
beribadah sholat, beribadah umroh, haji, semua ibadah yang tidak bisa dilakukan fisik karena sakit, cari yang mudah, Pak. Cari yang mudah. Apapun yang mudah itu fikihnya. Jangan pakai fikih normal. Ini juga. Misalnya yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah itu mengendaki yang ringan. Jangan bikin susah, Pak. Jangan bikin susah. Kalau tidak bisa pakai air, cukup pakai debu. Tidak ada debu yang kemungkinan ada muatan debunya. Jangan dipaksa harus debu, jangan dipaksa harus air. Tapi semua tempat yang ada debunya itu yukhaffif. Allah inginkan kita mudah. Jangan bikin susah ini beragama, Pak. Kau tidak bisa sholat berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Tidak bisa bergerak, cukup dengan lisan. Tidak bisa lisan, cukup dengan isyarat. Tidak ada yang sulit, Pak. Agama kita ini sangat mudah. Karena itu Allah tidak menghapus ibadah meskipun sudah penuhi impus-impus, sudah mungkin diketeter, sudah penuh najis, kencing, tetap wajib sholat dengan kondisi. Ya, ini Allah membuat rumus, wa ma ja'ala alaikum fid din min kharaj. Allah sama sekali tidak mengendaki kalian. Yang penting urusan agama, urusan Allah, Allah tidak mengendaki kharaj, bikin susah, bikin sulit, bikin berat, tidak.